misalnya kelihatannya tuh meremehkan gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan anak magang gitu ya, atau pertanyaan yang apa, yang bisa memancing daya daya berpikir kritis antum juga bisa gitu ya. Nah, makanya penting bagi antum untuk terbiasa berlatih gitu ya, berlatih dan juga nanti ketika interview itu bisa menularkan kemampuan terbaik. Oke, kita masuk ke bahasan pertama yaitu how to prepare before the interview. Bagaimana mempersiapkan diri sebelum interview. Yang pertama adalah research the company atau cari tahu tentang perusahaan tersebut. Riset ya. Cari tahu tentang perusahaan yang antum tuju tersebut, yang antum diundang untuk interview. Jadi explore their website and LinkedIn page to understand what the company is accomplishing and how you can contribute to that goal. Jadi explore lah website mereka gitu ya, atau LinkedIn-nya, atau misalnya punya IG mereka, untuk mengerti atau memahami tentang perusahaan tersebut ya, apa tujuan-tujuannya, lalu juga apa pencapaiannya, dan bagaimana kamu bisa berkontribusi terhadap tujuan mereka gitu ya. Nah, tentu harus tahu nih yang diinginkan perusahaan itu apa gitu ya. Lalu look up the interviewer, artinya setelah antum mencari tahu ya, you can compliment them for a recent accomplishment, artinya antum bisa memberikan pujian gitu ya ketika antum diminta bicara nih ya, antum bisa di awal itu memuji tentang pencapaian perusahaan tersebut ya. Misal alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang untuk wawancara dan saya sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk wawancara di perusahaan A misalnya ya, yang saya sudah tahu bahwa perusahaan ini sedang berkembang lalu membuka beberapa cabang baru gitu ya. Itu kalau dengan mengetahui itu impressionnya lebih bagus. Tuh, jadi jangan sampai antum nggak tahu apa-apa sama sekali. Apresiasi yang antum berikan atau pujian yang antum berikan kepada mereka sebagai lembaga itu menjadi nilai plus untuk antum. Get all the details in advance. Apakah will this be a phone? Apakah interview nanti lewat phone atau Zoom, or in person interview atau interview tatap muka gitu ya. What materials do the employer need in advance? Artinya berkas-berkas apa atau bahan-bahan apa yang mereka butuhkan untuk pegang ya ketika wawancara tersebut. Misalnya ya, untuk ketika wawancara itu diundang wawancara, untuk tanyakan berkas apa yang harus saya siapkan misalnya ya. Mungkin mereka minta CV yang udah di print out atau portofolio yang sudah print out, atau ya itu ya fotokopi KTP, atau misalnya ya berkas lainnya yang mereka butuhkan. Dan itu antum harus buat make it clear sebelum antum wawancara gitu ya. Lalu dress for the job you want. Jadi berpakaianlah seperti yang mereka kehendaki gitu ya, secara profesional. Dan kalau zaman sekarang ada rasa pakaian pakaian kerja ya itu sudah lumrah, dan kadang ya ada perusahaan yang memperbolehkan pakai kemeja, ada yang memperbolehkan itu ada masalah rapi sih, tergantung sekolahnya ya, tergantung lembaganya ya. Misalnya untuk melamar di lembaga pendidikan gitu ya, barangkali nggak apa pakai kemeja. Rasa kalau industri ya, kalau industri itu yang pakai kemeja nggak ada masalah. Kalau datang langsung ya beda sama Zoom ya. Ya intinya antum berpakaian rapi, gitu ya, berpakaian rapi. Mau itu pakai apa, kemeja, pakai koko dan sebagainya. Yang penting jangan kaos oblong ya. Yang penting jangan kaos oblong.
Jangan sampai rambutnya itu di apa, nggak dirapikan. Ya. Eh, Walaupun interview itu lewat video conference atau melalui via Zoom gitu ya. Jangan sampai interview untuk tutup kamera gitu ya. Atau bahkan ya, kalau bisa walaupun Zoom meeting antum mandi dulu. Itu bener, bener. Mandi pagi itu menjernihkan ya pikiran ya. Bikin kita lebih siap gitu. Bikin kita lebih pede. Jadi ya jangan mentang-mentang apa interview via Zoom meeting ya nggak mandi dulu gitu ya. Harus mandi dulu, segar gitu ya. Put your best foot forward, artinya ya antum gunakan atau antum berpenampilan sebaik mungkin. Decide what you want out of the internship ya. Antum juga harus tetapkan 3 hal yang antum ingin capai dari aktivitas magang tersebut. Having and knowing the purpose for wanting the internship will help you express yourself more clearly to the employer. Artinya ketika antum sudah menetapkan tujuan saya untuk magang itu apa aja sih gitu ya. Nah, eh, itu akan membuat antum lebih natural ketika nanti menghadapi interviewer, nggak bingung gitu. Iya, walaupun antum itu nyatetnya di belakang, ya. Artinya antum catatannya antum pegang sendiri ya tentang 3 hal yang antum suka inginkan dari magang tersebut. Tapi ketika antum sudah menetapkan itu, ketika ya apapun pertanyaan yang ditanyakan ke antum, insya Allah sih bisa terjawab dengan natural. Gitu. It will also help you avoid frustration. Itu juga mencegah antum untuk frustasi kalau misalnya nanti ternyata setelah internship itu antum tidak dilanjutkan gitu ya atau tidak dipekerjakan sebagai pegawai gitu. Oke, clear ya. Berikutnya common question to expect and sample answers. Pertanyaan yang biasa ditanyakan dan uh, contoh jawabannya. Contoh jawaban. Nah ini pertanyaan contohnya ya. Contoh pertanyaan pertama. Biasanya sih mereka nanya identitas dulu ya. Ceritakan tentang diri aku secara singkat dan sebagainya. Nanti kita ada slide-nya ya. Nah, misalnya ada pertanyaan ini, what do you hope to gain from this internship? Apa yang kamu ingin capai atau apa yang menjadi tujuan Anda dari internship ini? You will want to talk about you will want to talk about the purpose that you define in your preparation for the interview. Uh, Artinya untuk menjawabnya, antum akan menjawab ya tentang tujuan antum dalam mempersiapkan magang ini gitu ya atau interview ini. Contoh jawaban ya, I'm excited about the opportunity to work and with a team and hone my problem solving skill. Saya tertarik untuk tentang kesempatan ini untuk bekerja bersama tim dan menggali ya hone my problem solving skill dan menggali uh, skill problem solving saya. I also look forward to contributing to the success of the company with my strong work ethic. Saya juga ingin untuk berkontribusi demi kesuksesan perusahaan ini gitu ya dengan etos kerja saya yang kuat. Nah, ini contoh ya. Jadi bahasa-bahasanya itu positif dan ada arah untuk kepentingan perusahaan tersebut atau lembaga kerja tersebut. Itu ya. Oke, nanti Anda share ya. Intinya ini Anda bisa sesuaikan nanti. Why do you want to work in this industry? Kenapa kamu ingin bekerja di industri ini atau di perusahaan ini? While this question seems similar to the above, walaupun
kesannya pertanyaan sama dengan yang sebelumnya. The employers want to know why you choose this industry. Uh, Mereka itu ingin tahu kenapa antum memilih perusahaan mereka dibanding yang lain. Gitu ya. Gini ya teman-teman. Jadi walaupun antum uh, ngirim CV misalnya ke 100 perusahaan gitu ya, ngirim antum CV ke 100 perusahaan, uh, barangkali yang udah nggak antum interview itu cuma sebagiannya gitu ya, mungkin cuma seperempatnya atau apa, mungkin cuma ada 10 perusahaan yang manggil antum interview ya. Jadi mereka pengen tahu ya kenapa antum memilih perusahaan mereka, padahal kita apply-nya banyak ya, apply-nya banyak di banyak perusahaan. Nah itu bisa dijawab dengan apa ya, uh, dengan jawaban aman gitu ya. Contohnya gini, I'm in process of making career transition to this industry. Jadi saya sedang dalam proses untuk meniti karir ya, meniti karir dalam industri ini. Dan saya senang dengan kesempatan yang diberikan ya, uh, yang memungkinkan saya untuk bisa perform ya, untuk bisa uh, menggali pengalaman lebih jauh lagi gitu ya. Nah sederhananya gini, ya meskipun saya memang melamar di beberapa perusahaan lain gitu ya, tapi saya tertarik dengan perusahaan ini misalnya, atau sebutkan perusahaannya apa, karena misalnya mereka punya pencapaian apa, itu antum harus tahu di awal. Dan saya tambah tertarik dengan perusahaan ini karena memberikan kesempatan saya untuk wawancara. Artinya eh, apa? Saya sangat menghargai kesempatan yang diberikan. Itu ya jawabannya aman ya. Nah, berikutnya tell us a little bit about yourself. Ceritakan kepada kami sedikit tentang diri Anda, atau ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini biasanya pertanyaan sederhananya ya. Ceritakan tentang diri Anda. Nah, biasanya eh, kalau saran Anda ini enggak, jawabannya tuh enggak usah panjang ya. Nah, 2 sampai 3 menit cukup. While this is a seemingly casual question, artinya meskipun ini terlihat pertanyaan biasa gitu ya, you want to be strategic about the answer. Artinya antum harus punya strategi dalam menjawabnya. Jadi jangan berikan jawaban-jawaban yang informasi-informasi yang sebenarnya tuh nggak penting, kurang penting ya, atau tidak berkaitan. Be honest, ya, be honest, but aim to speak to a professional accomplishment as well as something personal about yourself. Jadi tetap antum jujur, ya, berbicara dengan profesional, ya. Uh, Something about yourself, artinya antum nggak ada masalah menceritakan tentang diri antum, termasuk hobi. Ya. Walaupun nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya itu menunjukkan kesan alamiah gitu ya. Kalau memang antum hobi ngedesain, ya bilang aja hobi ngedesain, hobi menggambar. Kalau antum sukanya olahraga, bilang aja hobi olahraga gitu ya. Nanti antum dikesankan sebagai misalnya orang yang sehat, atau orang yang yang nggak pasif gitu ya. Apa antum suka apa misalnya, sampaikan aja sih. Selagi memang hobinya itu positif ya, jangan hobi yang negatif. Hobi apa, main game online, kayaknya itu agak kurang kurang cocok sih ya, maksudnya kurang pas gitu kalau dengar jawaban itu. Hobi apa, main main apa, Mobile Legend. Hobinya tuh yang positif ya, coba coba cari sisi-sisi hobi positif aku. Nah, contoh jawaban, I studied in software engineer. Saya sedang berkuliah gitu ya di software engineer, sistem programmer contohnya.
and have created some application, dan telah membuat beberapa aplikasi project dan mengikuti beberapa character building program. Sampaikan tuh character building program di IDN itu misalnya ada apa nggak ada masalah. Kalau misalnya antum belum ada banyak pengalaman sebelumnya ya, makanya itu di IDN kan antum diberikan banyak pengalaman itu untuk memperkaya portofolio antum. Pernah jualan, pernah bisnis survival, pernah naik gunung, pernah apa ke luar negeri, atau pernah mengajar, pernah ikut visit company. Oke, ini sisi hobinya misalnya I also love to travel in my spare time. Saya senang untuk bepergian atau travel, eh, apa ya, jalan-jalan gitu ya di waktu luang saya. Tempat favorit saya adalah apa? Atau ya hobi lain yang aku bisa sampaikan. Berikutnya, what are your strength and weaknesses? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, ini juga lazim untuk ditanyakan. For this question, the employer wants to know if you are honest about yourself. Uh, untuk pertanyaan ini, ya, interviewer itu biasanya ingin tahu tentang apakah antum jujur tentang diri antum, gitu ya, dan juga aware of things you need to work on. Dan juga antum tahu nggak sih tentang kekurangan antum yang antum harus perbaiki. However, try to spin your weaknesses in a positive way. Jadi bagaimanapun gitu ya, antum mesti sebutkan kelemahan antum. Nah, itu mesti ya. Jadi jangan ditutupi, jangan nggak dibilangin. Bilang itu kelebihan saja. Tapi nanti kelemahan tersebut coba diputar gitu ya, antum sebutkan juga cara antum dalam mengatasinya. Contoh, I am punctual, saya tepat waktu, and have a strong work ethic, dan saya punya etos kerja yang kuat. Artinya kalau misalnya saya bekerja itu saya betul-betul serius sampai selesai, sungguh-sungguh gitu. Aku sampaikan tuh. Walaupun kalau misalnya itu sampai sampai lewat dari jam kuliah misalnya ya, saya masih berusaha untuk mengerjakan sampai selesai. Sometimes I struggle with deadline. Uh, Terkadang saya berjuang dengan deadline. Ini sisi negatif ya, kelemahan. Artinya kita kadang tuh nggak bisa apa? Kita tuh berjuang dengan deadline, menghadapi deadline gitu. Artinya kita mungkin kadang seringkali beberapa kali deadline itu tidak terpenuhi. Nah, tapi aku kasih tahu solusi. But I am working on that by setting periodic reminders for myself on my phone to keep myself on track. Nah, tapi untuk mengatasinya, saya bekerja dengan uh, menyetel ya reminder secara periodik di telepon saya untuk membuat saya itu tetap on track. Nah, gitu. Paham ya? Jadi antum tetap sampaikan kekurangan, tapi antum sampaikan juga cara antum dalam mengatasinya. Gitu. Dan juga eh, kekurangannya jangan sebut banyak-banyak ya. Nah, kekurangannya cukup satu yang paling antum kurang, dan juga antum sampaikan cara antum mengatasinya. Oke, clear ya. Question to ask the interviewer, artinya nanti antum akan diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Misal pertanyaannya itu oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Nah, biasanya interview itu bertanya tentang hal tersebut ya. It's important to ask questions so you know how the internship can help you with your long-term career goals. Jadi antum penting untuk bertanya sehingga antum tahu seberapa pengen sih atau seberapa mungkin kegiatan magang itu uh,
punya prospek lebih jauh untuk antum. Jadi yang Anda sebutkan kemarin kan sebenarnya uh, magang itu sebagian besar ya, di atas 50%-nya itu bisa, kalau dia perform maka bisa kan ke tahun berikutnya atau jadi pegawai di perusahaan itu. Walaupun masih mahasiswa ya, walaupun antum masih mahasiswa itu. Jadi peluang untuk bisa lanjut itu kalau antum perform itu sangat besar sebenarnya. Jadi ya itu ya, jangan mentang-mentang labelnya magang dan sebagainya. Jadi antum jangan posisikan diri magang gitu ya. Antum mindsetnya tuh ayah antum bekerja. Gitu. Ya, again, an internship can be a great opportunity for your career, but you want to be strategic about your choice. Yeah, you want to ask good question to make sure it will align with your goals and be a good fit for you. Jadi antum pastikan pertanyaan yang antum tanyakan nanti itu apa ya, menjawab rasa penasaran antum ya. Contohnya, is it full-time position at this company a possibility after the internship? Apakah mungkin setelah selesai magang, misalnya saya nanti apa bisa melanjutkan bekerja di sini? Gak ada masalah kalau ditanyakan. Ya, seberapa kemungkinannya. Tapi kan nanti tergantung ya, kalau misalnya udah selesai magang, atau merasa nggak cocok, atau juga nggak apa-apa untuk cari yang lain. What would I have to achieve to get a full-time job at this company? Atau juga bisa tanyakan apa yang harus saya capai gitu ya, prestasi apa yang harus saya raih untuk bisa dapat kesempatan untuk jadi pegawai di perusahaan ini, full-time job, bukan lagi intern. Next, what do you expect an intern to accomplish in the first 30 and 60 days of the internship? Apa yang perusahaan ini harapkan dari anak magang, uh, atau apa yang diharapkan ya untuk dapat perusahaan ini untuk dapat dicapai oleh anak magang di 30 hari atau 60 hari mereka bekerja. Itu hal itu ditanyakan aja, nggak apa, nggak ada masalah. Nggak usah banyak-banyak ya tanya ya. Maksudnya ketika memang antum sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, eh, cukup dicukupkan aja gitu. Nanti antum bisa bertanya lanjutan ya seperti yang nanti sampaikan kemarin, apa aturan yang harus saya ketahui di perusahaan ini, terus juga apa budaya-budaya di perusahaan ini apa aja dan sebagainya. Itu bukan ketika interview untuk tanyakan, tapi ketika antum sudah dinyatakan lolos ya, atau misalnya ada kontrak magangnya, baru antum juga itu bebas bertanya sih, bertanya lebih jauh ya. Tapi kalau konteksnya antum ketika interview ya, antum pertanyaannya itu ya pertanyaan yang kulit-kulit luarnya aja ya, kulit-kulit luarnya aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil raise hand atau di chat ya. Overall tips for successful interview. Oke, yang pertama familiarize yourself with the industry, especially if you're when wanting to intern in a field that is new to you. Jadi familiarkan antum dengan industri tersebut atau perusahaan tersebut. Terutama kalau misalnya antum hendak menuju ke perusahaan yang sama sekali baru untuk antum. Gitu. Misalnya ada lowongan magang di rumah sakit sebagai tenaga IT, wah, tuh harus tahu rumah sakit itu gimana, terus apa yang biasa dipakai, apa platform apa yang biasa dipakai di sana, terus juga ya pengalaman-pengalaman antum atau ya hal-hal lain ya yang bisa antum explore. Nah itu antum harus siapkan sebelum wawancara. It's important to learn the basics and how your previous experience translate to that industry. Jadi penting bagi antum untuk mempelajari basic-basicnya, gitu ya, basic-basic dari ilmu antum yang bisa diaplikasikan ke perusahaan tersebut dan bagaimana pengalaman antum sebelumnya itu bisa bermanfaat untuk industri tersebut.
you don't have to know everything, atau nggak perlu tahu semuanya gitu ya, tapi setidaknya untuk ya tahu apa ya, gambaran umumnya lah, gambaran kasarnya gitu. Practice your interview yang kedua ya. Berikutnya, interviewing can be a nerve wracking. Artinya wawancara itu bisa jadi itu, kalau kalau nervous ya, kayak tuh leher tuh tercekik ya, atau tuh ngomong aja susah gitu. Makanya tuh Anda bilang harus banyak-banyak latihan ya, harus banyak-banyak pengetahuan tentang ini. Habis dari mana, Ken? Hah? Habis dari mana? Karena kalau nggak latihan tuh ketika hari hanya ya udah wassalam gitu ya. Jadi ya, itu nggak menunjukkan yang terbaik, nggak kelihatan meyakinkan, ya akhirnya di skip. Gitu. Jadi interview itu kalau misalnya nggak dipersiapkan, nggak latihan, itu bisa nervousnya tuh bikin kayak leher tuh kecekik ya. Kita akhirnya ketika di expect kita jawabannya itu agak panjang gitu ya, kita cuma jawab berapa kalimat. Nah itu kan agak apa ya, disayangkan gitu. Mereka pengen tahu kita lebih jauh, tapi kita cuma kasih tahu tentang diri kita itu ya singkat sekali, hanya beberapa kalimat. So practicing with your interview answers with someone else, bisa dengan teman, bisa dengan mentor, bisa dengan apa ya, dia depan cermin, atau bisa juga rekam diri antum di kamera ya, itu ngelihat ya apa yang bisa antum evaluasi dari diri antum gitu. Jadi practicing your interview answer with someone else, such as a friend or career coach, can help you feel more confident and at ease. Jadi bisa bantu antum untuk merasa lebih pede dan lebih lancar gitu ya. If you're unable to practice with someone else, kalau antum nggak menemukan orang yang bisa bantu untuk praktek, record yourself and watch the playback to see how you come across. Jadi ya antum rekam aja dari antum di kamera handphone, ya, kamera HP, dan lihat playback ya, lihat rekamannya untuk tahu nih poin-poin kekurangan antum apa. Lalu arrive early for your interview, datang lebih awal gitu ya sebelum jadwal interview. Mana bilang kemarin in time ya. Whether your interview is virtual or in person, arriving early will help you feel more relaxed. Jadi datang lebih awal itu bisa membantu antum juga untuk merasa lebih santai, relax. Udahlah wawancara tuh agak menegangkan gitu ya, atau juga datangnya mepet-mepet, ya itu antum bisa nggak tenang ketika interview. Tapi kalau antum datang 15 menit sebelum, 5 menit sebelum sudah sampai di kursi tunggu gitu ya, kursi tunggu untuk interview, atau misalnya kalau misalnya Zoom meeting atau sudah depan kamera laptop ya 5 menit sebelum, itu bikin antum lebih tenang. Karena kalau antum mepet-mepet gitu ya, oh nanti ternyata sinyalnya gangguan. Atau misalnya antum harus naik ke gedung lantai 15 gitu ya, liftnya lagi mati gitu ya, atau harus lari-lari ke atas, contoh ya. Karena banyak hal itu kan bisa bisa jadi nggak terduga kan. Jadi in time dan arrive early itu bisa bantu antum bisa lebih relax. Make sure to account for driving time and parking if your interview is in person. Atau juga kalkulasikan misalnya kalau misalnya wawancaranya ya di gedung apa. Nah, pertimbangkan juga tuh kemacetan. Jangan mentang-mentang tuh cuma dekat gitu ya, rumahnya dekat. Nah, jadi 5 menit dari rumah itu baru berangkat. Gitu. Oh ternyata ada kendala ini itu. And have a backup plan for your internet if your interview is virtual. Kalau misalnya interviewnya apa?
via Zoom gitu ya atau virtual, bahkan Nggak Antum tahu. juga harus Kalau nggak salah siapkan berkah 467 apa 468 backup ya? internet Ada kalau itulah. misalnya wifi di rumah sedang bermasalah contoh. Sampai segitunya teman. Gitu ya, karena interview bisa jadi kalau sekali udah apa ya atau apa Oh, nanti 467. boleh jadi nggak ada kesempatan kedua, Iya, 467. bisa jadi gitu ya. Bisa. Tapi ada juga sih yang memberikan keringanan kelonggaran, cuman Kak, 467. demi kelancaran gitu ya atau juga lebih tenang itu tuh nggak ada salahnya diusahakan. Lalu dress professionally. While dress codes vary by industry, artinya Beneran luar biasa. berpakaian itu cara berpakaian itu Gua beda-beda, ngertiin ini, Cok. berbeda-beda tiap perusahaan ya. Ini tahu kosakata lagi. Dress professionally for any kind of interview, even for an internship. Jadi walaupun wawancara magang, pastikan antum nggak pakai oblong ya, ketika wawancara. This will help give a good first impression. Itu akan membantu antum untuk dapat good first impression, kesan pertama yang bagus, kesan pertama yang baik. Kalau di ini ya, kalau di ilmu psikologi itu ada yang namanya halo effect, teman-teman. Halo effect. Itu atau kalau misalnya melihat seseorang itu, seseorang bisa menilai orang lain itu dari penampilan. Iya. Betul, itu betul banget. CCTV di sini. Enggak. Anak teman. Oke, misalnya awal aja itu datang udah urakan gitu ya, nggak rapi atau telat, itu udah tuh Kemarin datang jam. ke belakangnya tuh nanti apa ya, perasaan si interviewer itu udah nih. Kan bilang ayo dari kemarin ayo dari malam udah nggak juga. Jadi pastikan itu nggak terjadi. Jauh banget Ya. itu. Ya udah nggak jadi. And show you are serious about the opportunity, dan tunjukkan bahwa antum serius dengan kesempatan tersebut. If your interview is virtual, you should still be fully dressed ya. Jadi pastikan kalau misalnya secara virtual ya atau Zoom, pastikan juga antum fully dressed ya. Bukan misalnya atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai celana pendek atau pakai sarung. Kan ada tuh yang kayak gitu ya, apalagi dulu pas COVID-19 misalnya ya, ada tuh ya intinya tuh atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Jangan kayak gitu ya. Jadi berpakaian rapi dari awal, dari atas sampai bawah itu bantu antum juga untuk pede, bantu fokus antum, bantu keseriusan antum. Bener itu ngaruh ya, berpengaruh ya, penampilan itu ngaruh Itu menerjemah. terhadap kepercayaan diri antum. Artinya apaan? And pay careful attention, dan bantu antum ya dengan penampilan rapi yang lengkap gitu ya. Artinya baju rapi, celana juga rapi, panjang gitu ya, celana panjang. Akan bantu antum untuk perhatian gitu ya, atau untuk fokus to what the interviewer can see in your background. Artinya interviewer itu nanti akan melihat antum seperti apa gitu. Oh, udah selesai. Lalu pay attention to your posture. Udah. Perhatikan postur tubuh antum. Belum juga sih. Avoid slouching or looking at the floor during your interview. Artinya hindari slouching. Slouching itu kayak ngeliat ke langit-langit ya, atau keseringan lihat ke bawah lantai. Padahal interviewernya di hadapan antum gitu. Jadi pastikan ada kontak mata. Nah, itu penting teman-teman. Itu apa ya, bahasa universal ya kalau untuk kontak mata. FLHM. Sitting up straight, duduk yang lurus tegak ya, and appropriate eye contact with the interviewer transmits confidence. Kontak mata itu justru bikin antum lebih percaya diri. Benar ya, itu benar. Kontak mata itu bikin antum lebih percaya diri. Jadi antum akan lebih pede kalau misalnya
menatap Keluarganya matanya itu si kan pewawancara Ini yang ini. ya, dibanding antum melihat ke atas atau melihat ke bawah ke lantai. FRZ. Don't forget to smile, jangan lupa untuk tersenyum. Senyum juga akan bantu antum untuk bantu antum sendiri ya, bantu diri antum sendiri untuk kembali. KPR masih. Ngomong-ngomong. Don't forget to smile. Mama bilang nanti. Take extra copies of your materials. It's always good to be prepared with a few extra copies of your resume ya. Jadi antum bisa mempersiapkan berkas tambahan, kopi ya, kopi tambahan, Rizky fotokopi baru misalnya kalau diminta berkas. Kok tahu? Eh, Oh gitu. Ben. kalau misalnya nanti si Udah interviewer itu minta berkas ke antum gitu ya. Misalnya dia minta Cuma gak apa cuma sih? satu rangkap, Namanya. atau mereka misalnya minta 2 rangkap dan sebagainya. Bapak saya juga. Atau kalau sekarang misalnya mereka minta Hari ini file PDF ya, ada email. antum sudah Iya. harus ready untuk bisa kirimkan. Enggak, mau di Apakah berupa link si website. atau berupa file yang ringan gitu ya. Oh, dari adanya. Ya, kalau hidung aja udah. Coba. Nah, itu bisa bantu antum untuk antisipasi ya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan dokumen. Angka. Jangan spasi. Lalu don't be afraid to ask for clarification. Jangan takut ya, jangan takut atau khawatir untuk mengklarifikasi pertanyaan. Sometimes you may not understand what the interviewer has asked you. Artinya kadang kita tuh nggak paham ya, kita tuh belum mengerti apa yang hendak ditanyakan atau apa yang ingin dicari tahu dari wawancara itu ke kita. Apakah kalau misalnya karena audionya bermasalah gitu ya, atau suaranya tuh memang kurang jelas terdengar, atau misalnya dia menggunakan kata-kata yang berat gitu ya, kita belum paham. Ada tahu, emang ada ya? Ya, perhaps Ada. there was a lag in your audio on your first interview, or you just are not sure what direction the interviewers wants you to go with your answer. Bisa jadi antum nggak paham pertanyaannya, atau bisa jadi audionya bermasalah. It's okay to ask for clarification before answering. Kenapa? Nggak ada masalah kalau misalnya antum tanyakan ya sebelum memberikan jawaban. Contoh, dia bertanya sesuatu gitu ya, atau tanyakan, maaf, apakah maksudnya pertanyaannya tentang misalnya itu platform apa yang saya pernah gunakan. Nah, itu atau setelah itu baru aku jawab. Kalau ini kondisinya atau nggak paham sama pertanyaannya ya, atau nggak ada masalah kalau misalnya menjawab, meminta klarifikasi pertanyaan. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu jelas, aku langsung jawab begitu. Take a notebook. You may want to reference some notes, or even write down certain details the interviewer mentioned during your interview. Jadi antum menyiapkan ya catatan dan mencatat beberapa keterangan dari baca iya itu 2 kali sama aja linknya. Having a notebook on hand show your attention to detail. Nggak tahu kalau ditanya. Menyiapkan buku catatan juga menunjukkan keseriusan dan fokus antum untuk hal-hal yang Gimana detail. gitu? Artinya kelihatan banget atau bersiap, Pelajarannya ada persiapan. Kalau misalnya bawa notebook atau buku catatan. Di konfirmasi cuy. Okay, next, close the loop. Make sure that you know what you need to do after interview. Pastikan antum tahu apa yang antum harus lakukan setelah interview. Ya, jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang mengambang setelah interview itu ya. Antum mau nanya sesuatu tapi antum baru ingatnya setelah antum jalan pulang gitu. Jadi kalau mau nanya, tanyakan langsung depan interviewer. Misalnya, who do you need to follow up with? Setelah ini saya dengan siapa?
atau what paperwork do you need to fill out, atau apakah ada lagi formulir yang harus saya isi. Don't leave the interview with any looming question. Jangan tinggalkan interview dengan pertanyaan yang mengambang atau pertanyaan yang belum tuntas, belum clear. Gitu ya. Atau misalnya pengumumannya bisa diumumkan kapan, atau saya bisa tahu hasil dari interview ini seperti apa ya. Nah itu tanyakan gitu, tanyakan langsung di depan interviewernya. Atau apakah ada nomor kontak yang bisa saya tanyakan lebih lanjut tentang ini, tentang kelanjutan dari proses ini. Gitu. Thank the interviewer. No matter how the interview goes, artinya ya bagaimanapun interviewnya berjalan ya, mau itu lancar, mau itu nggak lancar, tetap tunjukkan rasa terima kasih aku kepada interviewer. Ya, dan itu akan menunjukkan profesionalitas. Ya. Misalnya antum dikerjain, misalnya ditanya-tanya ya hal-hal yang memancing reaksi antum, ya, tetap berterima kasih. Nah ini teknik umum yang digunakan interviewer. Namanya tuh behavioral event interview. Dan pengertiannya interviewnya tuh terstruktur ya. Sampai materi yang terakhir tadi ada pertanyaan, nggak apa-apa kalau ada yang mau tanyakan. Gimana nih teman-teman, dari awal sampai sekarang kira-kira sudah dapat bukti atau belum? Bisa Lanjut. tanyakan. Ada Di Mas luar. Ridwan, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Felix yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya Pak, kalau misalkan kita melamar kerja, ya kita lihat dari persyaratannya nih, persyaratannya itu minimal ada minimum. Persyaratannya itu pendidikannya S1 atau D4, D3. Daftar IN. Itu kita carinya itu lulusan SMK gitu ya Pak ya. Sedangkan teman-teman yang ini ada yang dari pesantren gitu Pak. Itu gimana Pak? Cara tetap carian kualifikasinya SMK seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pertanyaan itu kan. Soalnya jelas ya Mas? Jelas? Iya, jelas. Jelas Pak, jelas. Ya, Sampai kapan ini kosan? misalnya antum lihat lowongan, kualifikasinya itu S1 atau D3. Gimana tuh? Kalau nggak minggu ini pulang, Jangan asal benerin benar barang, gitu ya. bayar bulan. Enggak, barang Bukan merupakan pelanggaran kalau antum apply, Gitu. ya bukan Kalau pelanggaran sama terima sekali. IN nggak tahu. Coba aja, nggak apa-apa. Jadi apply aja, ya udah. Tahu tiba-tiba panggil. Cuman antum Baru cakupan lamar ini ya. sedang Kapan? menempuh S1 Iya, baru kemarin. Iya kan, mentor. di Politeknik IDN. SMK doang lah. Kalau Poltek udah Gitu deh. angkatan 2. Gitu aja sih. Jadi nulisnya saya sedang TKJ. kuliah di S1 S1. Oh, ya satu lah. Nah, ketika nanti diberikan kesempatan Beda. untuk wawancara, ya antum sampaikan bahwa misalnya di tahun kedua itu antum sudah free, ya. Enggak. Artinya nggak ada kewajiban untuk tatap muka lagi di Iya. itu misal ya cara menjawabnya. Atau Coba daftar. antum juga sebenarnya kan Terus dipanggil Pak Bobi. kalau Dipanggil Pak Bobi, Pak mereka Erik. carinya karyawan full Kan time, sejajaran dia nih. sampaikan bahwa Nggak saya tahu juga kalau butuh. siap kalau misalnya ada kesempatan untuk magang
Jadi apanya ditarik? Gitu. Artinya di apply aja sih nggak ada masalah. Di dua Oh, udah login kayak gitu. Atau ntar itu lowongannya buat S1 atau D3 atau D4 ya. Yang penting bisa di tab yang ketika itu mereka ada kebutuhan ini di tab yang sama. ya apply Kalau aja mau nggak di ada. tab yang lain, antum geser aja ke sini. Karena kan toh memang misalnya mahasiswa Poltek kan biasanya kan tahun kedua Mana di sini? ketiga kan memang free ya, Ubah nih. artinya nggak ada kewajiban Ya, untuk edit web. kuliah tatap muka. Itu gas aja ya. Jelas ya. Lanjut lo khusus tes. Untuk yang teman kita nih yang apa yang pesantren itu gimana Pak? Sebenarnya saya pesantren yang sedang menempuh satu atau D4 gitu ya Pak ya. Oh gini aja sih saya mahasiswa Lihat lagi. 4 dan sekarang sedang semester berapa? Udah update belum? Sebutin aja. Sok coba. Iya. Iya, Ini gak usah bikin tab baru, ke tab yang sebelumnya aja. yang di highlight itu mahasiswanya. Ini apanya nih? Digeser aja kalau Oke, jelas ya. enggak Cukup jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, betul. Oke, lanjut ya. Enggak. Perabot. Oke, lanjut. Ini teks umum yang digunakan interviewer dan memang sini mau ada yang diubah enggak? kalau misalnya antum tanyakan ke ya teman-teman antum yang udah pernah wawancara gitu ya, Yang mana kan? Mana tuh? biasanya kita pakai ini. Sini, balik sini. Mereka Mana mau diubah? pernah merasakan pola pertanyaan seperti ini. Geser aja. Jadi namanya tuh BEI, Behavioral Event Interview. Tekan. Jadi karakteristiknya tuh berdasarkan pengalaman masa lalu, Share ini sini. lalu perspektif apa yang dilakukan, hasil dan didapatkan dari masa lalu tersebut. Lalu gimana tak? Nah pengertian sendiri adalah Buat website dulu kan. interview terstruktur ya, yang difokuskan untuk pengungkapan contoh perilaku yang ditampakkan atau ditampilkan pada masa lalu. Proses interview itu ditujukan untuk mengungkapkan secara detail dan spesifik contoh perilaku masa lalu. Sabar ini Eh, mau fokus jadi asumsinya adalah apalagi perilaku masa detail dan lalu Kelar tim. antum gitu ya sebagai orang yang diinterview Belum. itu bisa memprediksi perilaku di masa itu mendatang banyak yang belum. atau kandidat berpeluang untuk mengulangi perilaku yang sama di masa Terus mendatang. ada apa lagi final Masih belum hampir kelar. sama. Kalau adu-aduan ya. Contoh ya, Amat lah. kalau misalnya Itu ini pertanyaannya, Indo lagi pusing. Kata-kata tuh. pernah nggak sih kamu itu konflik dengan tim atau teman ketika bekerja? Bisnis. Cuma kata-kata yang ada di Oke, antum jawab misalnya pernah. Nah ketika itu apa yang kamu lakukan? Nah itu tuh nanti kegali tuh. Refresh. Oh ketika itu saya Terus Ctrl R. bahasa misalnya ya kalau antum jawab kesal Ctrl R. dan misalnya tidak apa Ctrl R. dan Bakal function. Fungsi ketika mengurangi komunikasi dengan teman saya tersebut, akhirnya saya Ctrl R. mengerjakan project itu sendirian dan sebagainya. Nah itu jawaban yang nanti mungkin akan terulang di masa depan ketika antum kerja di sana atau punya konflik, ya antum cenderung akan berlaku hal yang sama. Atau misalnya sebaliknya ya, ketika misalnya antum sampaikan kalau antum pernah ada konflik dengan teman, tapi ya akhirnya antum misalnya itu mengalah gitu ya, atau antum tetap menjaga komunikasi, Dulunya ada 2 kali. atau misalnya mengajak dia bicara face to dia masalah, terus juga untuk jelas masalahnya, akhirnya Yang kita bisa update di sini nih. bareng-bareng lagi bekerja sama. Nah itu TKJ. cenderungnya juga itu akan berlaku di perusahaan mereka ketika antum menghadapi konflik. Nah itu contoh ya. Jadi nanti yang ditanyakan tuh case ya. Contoh lain gini, pertanyaan lain, apa tugas terberat yang atau proyek terberat yang pernah Mas Bro report ini. Ah. Nanti dari Jongkol sana ke Citra. atau misalnya jawab Sekarang katanya butuh ada tugas misalnya dari Pak Dedi atau owner atau direktur dari Politeknik ya, Aku mau anterin enggak? untuk membuat aplikasi ini Nyarinya yang Java. dengan waktu yang sangat singkat. Siapa? Oke, pertanyaan mereka adalah
bagaimana antum ketika bagaimana kamu dalam menjalankan proyek tersebut. Tadi Apakah lain. kamu bisa musik lagi meraihnya gitu ya, atau Tadi di head ya. apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kendala. Gaya itu masih penting tersebut. nih siatin lu. Nah itu tuh antum sampaikan tuh, Nah ini enak banget ya dijelasin temen sampaikan cara antum Gak dalam penting mana? mana nggak paham. gitu ya. Jadi yang ditanyakan tuh case ya. Gak apa-apa kan maksudnya lihat dari XP nih mana? Pertanyaan lain ya nanti bervariasi ya, Gak ada kan punya Mana masih. mau diubah mana? ini bisa. masing-masing apa Ada dihapus ya. pertanyaan yang berbeda bisa jadi. Coba ubah dulu satu ya. Iya. Ubah dulu satu. Nanti Nah yang ditanyakan itu yang mana? pendekatannya Ubah dulu satu. singkatannya STAR ya, situation, task, action, dan result. Misalkan ganti. Situation itu situasi apa yang dialami oleh kandidat. Bukan di Terus mana task ini? itu tanggung Bukan jawab edit. apa yang harus dilakukan oleh kandidat ketika itu. Action apa yang ditampilkan atau apa yang Ini bukannya dilakukan prosedur ini kandidat untuk menyelesaikan permasalahan nyesuaiin tersebut. perusahaan ya? Dan result Secara apa normal hasil apa? dari Secara umum. Ini jelas. apa hasil dari ya case tersebut gitu ya. Tanggung jawab Jadi mah ada iya. yang case tersebut. Nah, situation contohnya, coba pertanyaannya apakah Anda bisa menjelaskan situasinya di mana dan Foto kapan pakai situasi HP juga terjadi, bisa. siapa yang terlibat Pak dalamnya, hadir gini juga. apa yang melatar belakangi Langsung situasi watermark tersebut. selesai. Di atas contoh pertanyaannya, tugas apa yang harus Anda lakukan saat itu, atau apakah yang benar-benar Anda lakukan saat itu, apa yang benar-benar Anda lakukan saat itu. Nih. Set. Actionnya, pertanyaannya contohnya adalah Bang Bilal bagaimana Anda yang melakukannya, atau langkah spesifik apa yang Anda lakukan. Bang Dira emang MC tapi yang ngecek tidak ya. Result, bisakah Anda memudahkan Ya, hasil dari siapapun itu ngapain, tindakan tersebut ya, atau akibat Orang yang sebenarnya yang spesifik butuh apa yang ada. dihasilkan dari tindakan Anda, atau apa yang terjadi setelah Anda Ya, melakukan tindakan maksudnya tersebut. nak kasih tahu caranya. Oke, mungkin teman-teman yang magang mungkin apa ya, nggak akan terlalu dalam ya ditanyakan tentang BEI ini atau case-case ini, cuman memang teman-teman ketika mendapati pertanyaan seperti ini, teman-teman harus tahu jawaban yang Nomornya yang mana dulu? gimana menjawab dengan tepat ya. Ya asumsinya adalah Ya, apa yang antum lakukan di masa lalu itu Nanti akan soalnya agak ribet nanti. antum lakukan di tempat lain di masa yang akan datang. bukan dari sini. Nah itu pendekatannya. Bukan dari sini. Jadi, Di kalau sini juga. ditanya case, Kan banyak. apa yang pernah antum jalani ya, atau apa yang pernah Iya, antum alami, jawablah dengan jawaban Ini kan ada dua, misal ada 20 gitu. yang jujur gitu ya, tapi juga aman. 20 dalam satu nomor. Kalau Ini juga antum ini mesti 20 belajar ini, sih untuk nomor ini yang makin lama tuh berarti makin harus dewasa ya. mengubah 20. Artinya Makanya harus di fixin biar nggak tua. ya di pekerjaan ya pasti ada Cuma kekurangan, pasti ada gesekan, konflik gitu ya, ada ketidakcocokan dan sebagainya. Nah dimana kita dalam nggak usah deh. menghadapi atau menyikapi hal Nanti tersebut. Saya tekan ini saya enggak. pilih harga paket. Mungkin ini enggak nanti ketika Nah ini panduan pertanyaan tadi ya, yang tadi ketika ini versi Semua English itu kan bukan ketika ini jemput, nanti ngarahin Oh. atau ngarahin ke nomor WhatsApp apa dengan isi ini ada ini saya ada ingin satu penjelasan membeli juga ya. paket Misalnya pertanyaannya silakan perkenalkan diri paket Anda, harga hemat nah, paket jelaskan hemat, identitas, nama Dengan saya ini, peserta 2 orang, panggilan saya ini, 3 saya hari 2 malam sekian, eh, saya menginginkan saya 20 tahun gitu ya, domisili saya di sana, di sini, Kata pengalaman juga diceritakan kan yang 2 hari. tentang antum Kalau 3 hari itu ini pendidikannya di misalnya mana, mau pekerjaan di mana, 3 harinya harganya berapa? pernah ikut organisasi udah seperti nanti apa, ketika atau dia pernah kirim ikut pesan kayak gitu ya kepanitiaan. tawar-tawar kan di situ Nah tadi Anda sampaikan enak bahwa tanya nomornya harus profil fix. itu atau ceritakan tentang diri Anda itu antum sampaikan dalam 2 sampai 3 menit. Jadi nggak panjang-panjang, Kapan ya, 5 menit. Enggak tahu lah. Jangan sampai mereka menginterupsi antum. Nyari yang mana? Cukup Yang mana? Cari di portal nih. itu Aisyah berarti antum Wah, tuh kan. memperkenalkan dirinya atau menceritakan diri antum. itu udah lihat kan Jadi sampaikan cuma Ini orang ketiga yang disebut sekitar Aisyah. 2 menit atau 3 menit ya. Yang pertama dia. saingan dong kita wah saingan tuh Kagak dari pas di telepon ngeliat dia tuh. Enggak tahu nama. Nah pastikan bahwa Anda mengenal betul diri Anda, gestur ketika berbicara dan tatap mata. Setuju pas dari Telkomsel tuh ngeliat Oke, artinya ini perlu banget latihan ya teman-teman.
Gue kan nggak perlu tahu banget yang mana gue mesti. latihan. Tapi orangnya nggak tinggi. Jangan malu, jangan Ada yang gengsi, katanya kalau mewing. misalnya mau latihan sama teman gitu ya. Oh ini kan untuk diri sendiri juga sih. Karena Kita dia saling bantu dia ya. dia Telkom Kita bukan sekali ngerjain dapat sesuatu yang haram kan sebenarnya itu ya. Tapi ini memang manfaatnya ke Gue diri kita icon juga. itu yang sadaran sama yang mewing gue tahu itu doang. Nggak tahu yang lain dah. Kalau yang cadaran tuh Yang namanya belajar ya pasti ada kawan. siapa ya? 30 juz kan? Kalau nggak ada teman ya bisa Iya dong portonya. direkam atau dipanjangin. Oh iya 30 jus dia. Berikan kalimat penutup dan kembalikan ke interviewer. Ya itu mah Setelah beda. antum Kalau mengenal link diri, linkin dia mau demikian, jadi guru apa dulu? Kalau informasi spesialis singkat artis tentang boleh saya. lah. Karena kan di BEM ini Dan bikin berikutnya KTM. saya kembalikan kepada KTM. misalnya Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Otomatis yang akhwat itu ngirim akhwat buat Nah ini pertanyaan kedua, jelaskan kekuatan dan kelemahan Anda. Ini ngasih kan Ini fokus pada kata yang si akhwat penjelasan semuanya ya, kelebihan yang mendukung posisi yang dilamar dan informasikan serta buktinya. Soft skill dan technical skill Iyalah. itu Buat mengenal. perkuat di portofolio. Nah, Ya. lanjut ke bapaknya mana yang nggak Lalu jelaskan dengan santai, tidak mendominasi, Pakai efek di. hindari gestur sombong dan menyampaikan secara berlebihan. Ah, nggak bawa lagi kartu tanda masuk. Gue nggak ada. Hindari menginformasikan kelemahan yang fatal atau kritis, apalagi hal-hal yang pernah dilakukan akhwat suwe. kemudian menjadikan Anda mendapatkan hukuman. Antum jangan ceritakan pelanggaran antum pernah dapat SP3 gitu ya, karena nggak masuk, Namanya nggak ada kabar berapa hari, berapa jantung berapa buah pekan. ini nih karena Kalau misalnya antum pernah dapat ya, jadi informasikan hal yang menjadi kekurangan yang tadi yang sampaikan, Apa? dan antum harus menyertakan Ini lagi keberanian. usaha apa yang antum lakukan untuk mengatasinya. Dari kemarin. info masih. Ya motivasi apa motivasimu dalam bekerja. Nah, Oh, udah dapet yang cadaran itu. bisa. bukan. Jadi kalau misalnya jawabannya untuk Ente lagi wawancara kerja ya, bukan wawancara magang. Itu udah dapat beneran Jadi Anda kalau boleh. licin dengan lagi. pribadi, Anda lihat. pribadi lagi atau memberikan udah tahu apa, membantu orang tua dalam Itu lah mencari wajar. nafkah dan sebagainya. Atau misalnya Enggak, yang penting dia jangan nge-DM terus maksa minta apa, itu kurang kuliah, ajar. juga ada program magang dan sebagainya. Nah, temen gua ada yang Lalu jenjang karir atau mendapatkan penghasilan, supaya saya misalnya merasakan Berapa juga? apa dunia kerja misalnya. Supaya saya mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung pada orang tua. Nah, itu Nggak boleh main game. mengena ya jawaban Mau jadi itu. guru main game kacau. kan GTA. Lalu rencana Anda 5 tahun ke depan apa saja. Nah, itu Oh, si dia ada. Yang bagian dia aja. contoh jawabannya seperti ini. Karir jangka pendek apa, Di foto yang kayak seperti gini. apa. Mantap suaranya nggak ada. ada yang kecil, Disampaikan juga boleh. mau lebih gede, boleh. Gitu ya. Dua speaker. Lalu kenapa kami harus menerima Anda? Nah, mix and match. Nah, ini kata kuncinya. Jadi cocokkan kelebihanmu dengan posisi yang dilamar. 78. Nah, sesuaikan visi misi pribadimu dengan visi misi perusahaan. Dan jelaskan kecocokan karaktermu dengan kultur organisasi secara normal. Ya. Jadi kenapa kami harus menerima Anda? Nah, itu misalnya sebagai desainer gitu ya, atau melamar di Suaranya emang ya, kecil. di perusahaan yang ada sosial media campaign-nya misalnya. Mereka tuh sosial media campaign-nya bagus misalnya. Nah, jadi sampaikan bahwa saya punya kelebihan Sosial media loh. misalnya apa ya, Kok tumben? kalau di Sedong nih platform ini Figma gitu ya, atau apa. Nah, sampaikan kelebihan, terus cocokkan, dan ketika saya mengetahui perusahaan ini sedang melakukan posisi tersebut, nah saya merasa sangat tertarik gitu ya. Terus ini udah lengkap. Nah, jadi sesuaikan aja sih, cocok-cocokin aja, Terus ngapain ngajak antum? atau jelaskan kecocokan karakter dengan kultur organisasi. Contoh, Kim, kan sekarang udah Kim? nggak sedikit Mana, ya Kim? perusahaan Islami gitu ya, perusahaan Ya itu yang ada membolehkan Ada. pegawainya untuk berpenampilan secara syar'i. nih, Sudah nggak sedikit sekarang, nggak hanya Lu di sekolah ADD, ya, tapi juga nih. industri juga ada yang game seperti sih. itu. Ada yang nggak bolehin, dan sampaikan Kenapa? bahwa Kalau di Meet bisa waktu itu. misalnya saya selain tertantang dengan Kecil banget seriusan tuh.
kayak berkontribusi itu dari di perusahaan ini, tuh. saya juga mengetahui bahwa perusahaan ini membolehkan untuk misalnya berpenampilan sesuai syar'i. Dan ini sesuai dengan saya yang punya keinginan yang sama ya untuk misalnya menjaga nilai-nilai Islam gitu ya. Terkait motivasi hidup. Kayak kemarin kalau kayak itu Telkomsat, teman-teman industri itu bolehnya tuh melihara jenggot gitu ya, celana cingkrang, sholat Iya. tepat waktu gitu ya. Oh gini. Bagus tuh. Jadi Banyak yang datang. teman-teman cari tahu ya tentang perusahaan itu atau lembaga kerja tersebut. Lalu kenapa Anda melamar di perusahaan kami? Kenali perusahaan dengan baik. Kalau bisa tahu gitu ya nama perusahaannya Kalau mau apa, nambahin itu gimana? bidang apa, Ubah dulu aja ya. produknya lama berdiri, berapa cabang, Oh bajunya. Mana audio? kontribusi yang bisa diberikan apa, Udah kok. berikan ide-ide Apa antum. enggak? Ya. Maksudnya Tadi kelebihan antum adalah kemarin yang Anda sampaikan kelebihan antum adalah antum punya ide-ide yang fresh, segar gitu. Udah bisa tuh cuy. Sampaikan sih. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, nah itu tadi yang di awal research about the company, antum harus tahu tentang perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai kondisinya antum interview, antum blank sama sekali tentang perusahaan tersebut. Bahkan antum nggak tahu nama PT-nya apa. Gitu. Waduh. Kan PT itu kan biasanya ada 3 kata gitu ya. PT apa ini gitu ya. Antum harus tahu. Pakai Zoom web aja. Ini gaji yang diinginkan. Ini Zoom Nah, ini biasanya aplikasi. juga antum bisa jawab dengan misalnya ini pertanyaan gaji misalnya. Gak masalah atau bahasa amannya adalah itu apa masalahnya? Tadi di ujungnya tuh dia keluarnya pakai audio. Sekarang full basin. Kecilin Kim punya ente. Kecilin. Ya. Anda nggak hidupin. Emang nggak join Anda? kurang amat gitu. Han, punya mau digedein Han. Punya mau digedein. Terus juga make it clear juga ya tentang Mau ada mentok juga sih suaranya no. Udah 32. sampaikan bahwa atau tanyakan ya misalnya tuh dapat motivasi apa jika pegawai yang magang itu nggak ada masalah ditanyakan kalau misalnya aku mau tahu ya. Nah ini model penyandaran interview. Kok psikolog tiba-tiba jalur HRD ya? Apa? Berarti konsultasi juga dong ntar. Bisa juga. Ya, jadi interviewer itu nanti akan mengklarifikasi fakta gitu ya. Atau akan ditanyakan lagi pertanyaan yang dia tanyakan beberapa menit lalu. Itu biasa. Ya. Jadi dia Itu kok bisa? bisa jadi tanya pertanyaan yang sama Nanti pakai extension. dengan pertanyaan dia beberapa menit lalu. Pakai extension tertentu. Itu yang pakai. Untuk mengetes konsistensi jawaban antum dan juga kelinjuran. Lalu dia nanya pendapat aku juga itu menguji logika berpikir dan sistematika berpikir. Lalu testing ya, tadi ada yang sampaikan bisa jadi dia mengajukan pertanyaan yang memicu reaksi antum ya, misalnya kesannya itu agak meremehkan gitu ya, bahkan tidak apa itu menguji keseriusan antum, dekadasian dan juga mental. Karena nanti tempat kerja itu teman-teman apalagi di industri ya, dia bakal Di lambat banget ya betul akan Kenceng ah. mendapati ya 70 Mbps. Ada tempat kerja yang atasannya tuh kalau ngumpat bawahan itu hewan-hewan tuh keluar, ada yang kayak gitu. Apalagi yang sekarang dikit ya, Tapi ada harusnya juga lebih yang kenceng dong.
Jadi ya standar tidak tetap harus siap untuk kondisi kondisi. Nah harus diingat jangan menjelekan kerja sebelumnya, atau kalau misalnya untuk magang gitu ya, saya dia tahu nih Ya pagi IDS, sampai itu. di interviewnya tahu gitu ya Emang nggak gitu? gimana kuliah di IDS, ya nanya gitu ya, atau jangan menjawab dengan jawaban yang menjelekan tempat atau belajar. Oh IDS itu maksudnya jadi kayak gitulah gitu ya. Ya sampaikan kekurangannya, nggak ada di Google aja buka. nggak ada Aja bukan? jangan sampai menyampaikan hal-hal semacam itu Ada. karena Bayarnya. itu jawaban yang Nah bawa kes. menunjukkan kualitas diri Anda. Makan. Jadi jangan menjelekan tempat Ngecas mana, cuy? sebelumnya. terminal cuma segini. Itu ada Terus hati-hati dengan pertanyaan dan pernyataan yang membatasi hari kerja, jam kerja dan Apaan? Apa? Tetap. nggak ada, udah gue udah nggak ada. Saya tidak bersedia Urus. tes akan keberatan misalnya kalau misalnya diminta untuk kerja sampai malam atau lembur, jangan sampai ada pernyataan saya keberatan untuk diminta jika diminta bekerja di hari Sabtu dan Minggu, karena bisa jadi itu ditanya itu ya. Gimana misalnya kalau terus ajudan nih ada Update tahu di hari ya. Sabtu atau Minggu, Mana? Udah, tinggal nunggu dia ACC. jawab keberatan atau tidak bersedia ya. Nunggu dia ACC dulu. Siapa Jawabannya lagi? jawab dengan jawaban yang Udah apa? banyak yang ngirim lamaran. Ya saya bersedia. Ini Tapi website, kalau website. nanti Belum, ini makanya lagi nyari harga yang benar. nanti saya sudah tahu tentang hal yang Tak salah dilakukan, lagi. ya, berarti atau Dia bikin berapa kali ya ngirim ke orang ini. pekerja-pekerja yang saya dapatkan ketika hari libur tersebut. Nah, kita kan aman jawabannya. Lu makan dulu ya. Gitu ya. Sok. Lalu berikutnya hindari melakukan ketidaksukaan Jadi ngecas terhadap enggak? atasan atau karyawan lain. Mana? Udah. Juga penting ya di karena yang tadi di hasil event interview itu ketika antum ceritakan ketidaksukaan terhadap atasan itu Ini ternyata maka cenderungannya di tempat kerja yang sama di tempat kerja tersebut kalau antum terima antum akan melakukan hal itu. bikin website tak, bikin website usaha. Tapi gitu Buat kalau anda semester bisa depan nih, pada disuruh bikin PT, gue udah punya aja. tanyakan ya Lu udah mau ada rencana usaha apa kalian enggak? ke kandidat gimana Fokus satu dulu, cu. Gue belum jadi. Apa? Belum siap multitasking, gue udah pusing. Apa ya case-case-nya apa Jalanin usaha apa gitu aja, punya orang, lu jalanin, bantuin. Ya ntar baru itu. Tuh. penilaian itu nggak bagus Sales. Sales, lu salesin aja kalau karena dia nanti cenderungannya akan seperti juga di kepala kita. Iden bisnis. Dia nggak nyaman tempat kita, dia akan cerita tempat kita. Satu orang dapat 100.000 ya seneng ya. Ya belajarlah untuk memahami bahwa setiap ini tempat hari itu pasti ada ya. kekurangannya gitu. Apa lagi? Oke, dari Ana seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin. Gimana nih, ada yang mau ikut simulasi nggak? Oke, gimana nih teman-teman? Jadi Ada pertanyaan atau ada pertanyaan kah? Bisa via audio ataupun bisa via chat. Kemudian jika ada yang mau memperagakan ataupun mengilustrasikan bagaimana POV-nya buat interview ini seperti apa, mungkin yang TKJ udah pernah ngelakuin ya kemarin pas dengan project, cuman buat teman-teman programmer Ramadi enak nih bisa coba diilustrasikan ataupun memperagakan. Malu kan nggak harus malu, ngomong ini ada Pak Erik udah experience di HR, di HR. Dan dari Benar. Faisal Fadri, Top Haris Yadi, bisa nih. yuk
Gak tidur kan? Oh masih jam 10, belum jam 10 berarti. Iya. Ayo teman-teman. Ayo, hanya boleh ngaji di record. Boleh. Nantinya kalau ketemu teman simulasi apa enggak ya di sesi ini, tetap teman-teman mesti banyak latihan. Benar itu harus terhadap kepercayaan diri teman-teman juga. Yuk ada, yuk. Gimana ya Tan? Kita coba sampai jam 10 aja begini. Iya. Ya nanya dulu nih mungkin ke teman-teman udah apply ke beberapa tempat nih. Ya ada siapa nih? Farhan Alia. Udah berapa tempat yang untuk apply? Abdul Fattah, udah berapa? Oh, Abdul Jalil. Banyak yang datang nih 68 gak ada suaranya. Wan Abdullah Azki, Ahmad Al Kautsar. Titik mungkin masuk juga titik. Jadi kenapa? lagi bahas apply. Setahu gua kan dia megang HRD. Ini sidik yang hampir ketinggalan pesawat itu ya, yang Jadi Malaysia. gue kenapa sih? Bukan nama gue dipanggil. Kayaknya disebut-sebutin yang Zoom. Iya. Bang. Kata Ini tadi nanya pada tidur apa enggak? Abdul Fattah. Iya, kata dia hadir. Ya, ini udah pada kirim lamaran. Udah seberapa banyak kirim lamaran? Iya, Gitu. pertanyaan. Oh. Gue denger. Seberapa banyak ngirim lamaran? Baru iden Pak gitu. Baca sih jangan lupa isi ya. Ya teman-teman jangan lupa di session ini. Ini ada lagi nih ya. Semua aja. Ada banyak. Jadi bukan tidak ya, tapi iya. Kayaknya nggak ada ya Tete. Enggak ada apa. Aman untuk yang terakhir itu bahasa Inggris atau Inggris. Kalau Mas Yusuf mau nyoba boleh nggak? Terus ini gue mau nanya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, mau nyoba di sini juga boleh. Indonesia aja. Oh bahasa Indonesia itu. Iya. Ayo Mas Yusuf, Yusuf Umbrah atau Yusuf siapa nih? Lamar di IDN ini masih buka. Coba gas. Bisa langsung open mic dan open cam kalau berkenan. Coba yang cek. Mau nanya Kak? Nah, Yusuf Coba lagi Umbrah. ngerti dulu si Yusuf Ayo dulu. Mas. Yes. Bisa nih bahasa Indonesia. Lagi lamaran ini, tes lamaran. Dia tuh udah berapa tempat yang di apply? Ada sih pengaturannya. Buat apaan? Beda lah ikut gue aja. Buat apaan? Oh belum ada. Dia berapa lamaran? Kalau dari sekarang udah dekat-dekat Juni ya. Ini biasanya memang periode-periode mau peralihan ini ya. Tengah tahun ya, tengah tahun. Jadi perusahaan-perusahaan itu teman-teman ada yang periodiknya itu pertengahan tahun, ada yang akhir tahun. Jadi kalau pertengahan tahun itu juga waktu yang tepat untuk apply juga sih. Akhir tahun juga masalah. Oke, apa hal yang kemarin kita oleh ketika interview secara online apa saja? Oke, tanya dari Mirza ya, terima kasih pertanyaannya. Yang diperhatikan oleh HR ketika interview secara online. Pertama,
pastikan kalau koneksi antum lancar. Ya, betul ya, itu tuh berpengaruh terhadap kenyamanan HRD-nya sendiri. Jadi pastiin kalau misalnya antum lagi di kampung ya, lagi di kampung, yang sinyalnya agak susah. Nah, pas ketika di jam antum janjian itu interview itu, antum kalau bisa antum pergi ke tempat yang sinyalnya bagus itu antum usahakan. Contoh ya. Jadi kelancaran koneksi, nah itu berpengaruh terhadap kenyamanannya HRD itu. Yang kedua, penampilannya juga tentu penampilannya walaupun online tapi terlihat rapi ya, seperti yang diharapkan atau di apa seperti Nih gimana nih? Nge-lag. Kok Han? Nge-lag. Halo guys. Tes. Kedengeran nggak? Alvan putus. Ada Suaranya Pak. Udah ada soalnya. Udah ada Pak. Alvan putus tadi yang diperhatikan ya. Tadi yang diperhatikan HRD itu ya tadi koneksi, pasti langsung koneksi lancar. Penting juga buat backupnya gitu ya. Backup ini ya. Backup koneksi. Kalau misalnya wifi-nya di rumah itu takutnya mati gitu ya, atau siapin pakai data. Karena itu ya kalau sekalinya putus-putus, terus juga ternyata HRD-nya ada kandidat lain yang diwawancara setelah itu. Jadi akunnya nanti nggak diulang interview lagi kalau misalnya pasti akun itu nggak lancar koneksinya. Nah itu bisa aja terjadi. Pastiin memang udah tersiapkan dengan baik. Terus juga ketepatan waktu juga sama. Ada kan ya sering juga sih ketika jamnya interview orangnya ternyata belum siap di roomnya, belum siap di zoomnya. Sudah lewat 3 menit, 5 menit gitu ya. Ya udah left ya 10 menit kemudian baru dia pas terus. Nah itu juga impressionnya kurang bagus. Terus juga ya itu tadi ya pertanyaan yang diajukan ya jawab dengan lancar, meyakinkan, dan itu tidak akan didapat kalau misalnya langsung tidak latihan, tidak sering-sering latihan. Oke, berikutnya mana dulu kita sudah Ridwan dulu atau Zakir dulu? Oke, kalau yang dari Mas Muzakir udah dibaca belum ya? Dari Mas Muzakir, dari Mas Ridwan dulu Belum. deh. Yang angkat tangan dulu. Mas Ridwan boleh? Muzakir aja Pak. Oh gitu. Dulu aja. Jangan apa. Ya, Mas Muzakir ini ada bagaimana cara menyampaikan dengan baik kalau misalkan ditanya tentang salah satu skill yang dibutuhkan perusahaan, namun kita masih belum terlalu bisa.
Kayaknya ini kemarin ada dibahas tadi di juga kan. Oke, cara menjawab ya. Nah, itu cara menjawab. Jadi cara menjawabnya, jawab dengan aman ya teman-teman. Jadi sampaikan bahwa untuk misalnya dia platform tersebut memang saya perlu belajar banyak dan atau sampaikan atau meyakinkan bahwa aku tuh bisa untuk mempelajari itu dalam waktu singkat atau dalam waktu yang cukup gitu. Sampaikan juga pengalaman aku sebelumnya dalam belajar sesuatu yang baru. Contohnya misalnya Zakir kan dari pesantren ya, kan belum ngerti IT gitu kan. Saya juga dulunya dari latar belakang pesantren tidak mengerti pesantren ini, cuman hanya saja dalam waktu beberapa bulan misalnya ya, saya belajar tentang suatu saya belajar mengoding atau misalnya belajar platform tertentu dan saya bisa menghasilkan karya gitu. Jadi sampaikan pengalaman atau sebelumnya yang positif tentang atau belajar hal yang baru gitu ya Zakir. Jadi jawabannya tetap positif atau jujur tapi tetap positif, optimis bahwa aku bisa mengejarnya gitu ya, atau bisa memenuhi skill yang diharapkan. Oke, jelas ya. Oke, boleh. Kemudian untuk Mas Seton boleh. Terima kasih panggilan atas tentang siapa ya. Ada mahasiswa yang lama tuh mulai bisa gitu. Untuk Kurang jelas Mas. yang sudah Yoi. jelas. Sudah. Coba lagi. Dan, saya tidak mau tanya kita, ada teman-teman yang sudah lama tapi di HRD itu diminta surat magang atau surat penugasan dari kampus. Itu mintanya itu siapa ya Pak ya? Terima kasih. Surat penugasan atau surat magang itu dari kampus nih. Oke, surat magang. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Surat magang itu antum bisa dapatkan dari Poltek IDS. Antum bisa minta, kalau misalnya mau langsung sih bisa ke Mas Dafa ya. Ada nomor Mas Dafa saya. Nah itu bisa melalui beliau atau melalui Mas Ria juga bisa, atau melalui mentor antum bisa. Nanti dari mentor antum ke Mas Dafa. Gitu. Jadi kalau butuh surat pendukung ya untuk bisa magang, konfirmasi aja ke kami dan kami nanti segera bentuk proses. Kami support atur kok untuk ini, untuk aktivitas ini. Udah. Gak usah lagi ya. Kalau surat pengabdian, misalnya surat keterangan, surat pengantar bisa disampaikan melalui tim Poltek dari penyetor atur atau mendapat langsung atau yang lain gitu ya. Selagi itu tim Politeknik ini akan diteruskan. Kalau agak lambat ya, agak lama bisa melalui Ada dulu yang mungkin ya, agak atau hitam gemuk. melalui Mas Dafa gitu. Apa kayak ada agak sibuk dalam beberapa waktu.
Pan ya. Kebanyakan kali ya. Oke, siap jawabannya. Kemudian dari Mas Yusuf, jadi sebenarnya dari teman-teman yang lain juga sih banyak yang nanya juga terkait dengan pengabdian. Ya, pengabdian itu dari ALT sih. Ya, masih belum jelas ya. Iya, bukan dari konteks ya. Ini sejak kapan bu ini anjir? Sama halnya dengan tahun Sejak lalu. kapan bu ginian? Sebenarnya di Udah lama, di sebelum pojok backpacker. supportnya cuma untuk Indonesia. Perlu keluarin. Nah, Pas zoom suara kecil aja. ya salah ada sih sama Udah mantap ya Pak, bawaan barangnya tapi aku anjir. komplain tempat lain nggak apa-apa. Pakai motor di sini. Bu ginian. Dua Balik motor. dong lu. Ya ntar kalau Tapi kalau ada tempat Pas lain, datang sini. tempat Pas lain datang 3 kali balik apa? di IDF di tempat lain juga gitu ya terus juga Gue dari rumah pertama kali masuk. Ya, Kos dua motor. saya sedang langsung ke motor. ambil Iya. tes di tempat lain ya Pak gitu. Oke, gimana dari teman-teman yang lain? Masih ada yang mau Langsung ditanyakan Pak Erik ini. atau kasih Bu? Full Pak Erik. Kalau memang sudah itu juga coba Cukupkan saja ya. Oke. Ya. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Erik. Syukran juga kalau Khairan Katsiro. Mari kita tutup pertemuan sesi pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis teman-teman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Segala kebenaran datang dari Allah, segala kekurangan datang dari diri pribadi dan juga setan. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen saya. Recording stop. Nah, noh. Serat. Nih, kita angkat atasnya nih. Set. Langsung borong, pakai kanvas satuin. Ya, mana mau? Nah, kalau mau template. Tapi materinya nggak tahu notulennya. Bilang lagi kita lihat. Ini foto gue banyak materi-materi. Notulen. Notulennya apa? Udah tutorial air. Baca aja tuh tulisan-tulisan di foto. Kan itu ada kayak materinya apa aja tuh. Tutorial interview. Dikirim itu patah sama semua. Biarin deh rugi. Udah selesai ya, nggak ada ini lagi, nggak ada meeting lagi. Udah. Bebas. Ada ntar meeting sama orang tua kagak. Kapan itu gak kelar-kelar? Mas Bram masih belum tahu nih kalau jadi sini. Parah. Tergantung Ajiji cuy. Ajiji sama Numan. Haji ngekos di mana sekarang? Nih atas. Di belakang. Tempatnya Zia. Lah. Yang tadi nggak di save. Tuh. Oh iya belum berhenti. Udah download